Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini tema lama yang akan saya bahas kembali dengan beberapa penambahan. Ini soal berbuat baik. Jadi perintah berbuat baik itu bersifat mutlak, karena itu bagian dari hablum minan nas. Bahkan kita masih diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, meskipun kedua orang tua kita kafir. Ini harus dibedakan antara berbuat baik dengan taat atau patuh. Itu berbeda. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat Luqman ayat ke-16. Apabila kedua orang tuamu memaksamu, menggiringmu untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuhi, jangan kau taati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau taat dan patuh itu bersyarat. Selama perintah itu tidak melawan perintah Allah dan Rasulnya, maka ikuti. Tapi kalau perintahnya adalah melawan ketentuan Allah dan Rasulnya, jangan ikuti. Ini soal taat atau patuh. Tetapi soal berbuat baik tidak ada hubungannya dengan ini. Kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, meskipun kedua orang tua kita, andai kata kita muslim, dia masih kafir. Maka berbuat baik itu bersifat mutlak. Beda agama, beda apalagi beda suku, beda ras, beda warna kulit, beda status sosial, apalagi. Tidak ada urusannya dengan itu semua, karena kebaikan itu harus terus kita lakukan. Ini prinsip. Nah, pada saat kita berbuat baik, atau pada saat kita berbuat baik karena perintah Allah dan Rasulnya adalah berbuat baik, maka kita harus siap dengan 4 kemungkinan. Ini fakta di lapangan. Jadi kalau kita berbuat baik, bapak-bapak, ibu-ibu, bersiap-siaplah dengan 4 kemungkinan yang akan kita terima balasannya. Pertama, bisa jadi kebaikan kita kepada orang lain dibalas oleh orang itu lebih baik. Tapi bisa jadi kebaikan kita dibalas sama baiknya, setimpal, seimbang. Tetapi tidak menutup kemungkinan
kebaikan kita kepada orang lain oleh dia dibalas lebih buruk. Ada nggak? Kita berbuat baik tapi orang lain membalasnya lebih buruk. Ada? Ada. Atau lebih buruk lagi, kebaikan kita dibalas dalam bentuk pengkhianatan. Ada? Ada. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika kita berbuat baik direspon oleh orang lain dengan 4 keadaan ini? Ini ibu-ibu kalau kita berbuat baik dibalas lebih baik, kira-kira masih semangat berbuat baik lagi enggak? Masih semangat? Kalau kebaikannya dibalas sama? Kalau kebaikannya dibalas lebih buruk? Atau dikhianati? Gimana? Masih semangat mau berbuat baik lagi enggak kira-kira? Nah ini. Saya selalu contohkan begini. Ini berkali-kali saya contohkan. Contoh sederhana saja. Ibu-ibu biasanya kalau goreng pisang goreng itu atau tempe goreng, kan, kalau di kampung itu kan dibagikan ke tetangga kanan kiri. Nah, tetangga kanan kiri diberi kasih lepek kecil itu, dikasih 2. Tanggo kanan kasih, tanggo kiri kasih. Satu lepek ini isinya 2 tempe, 2 pisang. Nah, sama orang tetangga kanan kiri kita, lepeknya dibalikkannya besok paginya. Tapi dibalikkannya diisi tempe 4 iris. Jadi tadi malam kita ngasih dia 2 iris. Terus dibalik ke 4 iris, berarti dibalas lebih banyak ya. Kira-kira ngesuk meneh harap ngai piro? Wingi ngai loro dibalas 4. Kira-kira sesuk meneh harap ngai berapa? 4 ya. Kira-kira kalau 4 itu dibalas berapa? Kalau logika matematika, 2, 4, terus 8, terus 16. Nah, begitu kan, kelipatan. Nah, ketika kita ngasih 4, ternyata tetangga kita balasnya 4 lagi, berarti sama kan? Atau kita ngasih 4, hari berikutnya ternyata dibalik ke loro. Berarti dibalas lebih sedikit toh. Atau ada lagi yang sudah diberi, bukannya terima kasih, apalagi membalas, malah ngunek-ngunek, malah menfitnah kita. Ada nggak yang begitu? Ada. Pertanyaannya adalah, sikap kita bagaimana? Kalau kita berbuat baik, lalu kebaikan kita dibalas lebih baik, saya kira semangat ya. Dibalas sama masih semangat ya. Kalau dibalas dalam bentuk pengkhianatan. Kalau yang kedua ini kok berbeda sikapnya dengan yang kedua yang sebelumnya, nah berarti kita berbuat baik dipengaruhi oleh sikap orang yang kita baiki. Apalagi kalau kapok aku, apa loh sudah saya begini balasannya begitu, kapok. Berarti kebaikan kita itu ditentukan oleh sikap orang-orang itu. Sebetulnya kita berbuat baik itu untuk siapa? Nah, itu pertanyaannya kan gitu. Dalam rangka apa? Dan kita tuh punya orientasi apa dengan kebaikan itu? Ini yang menjadi dasar pemikiran yang harus kita jawab. Baik, mari kita lihat surat Ar-Rahman ayat 60. Ini menjadi kaidah penting untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang mengatakan ini siapa? Allah. Kalau Allah berjanji sesuatu, kalau Allah menjanjikan kita sesuatu, kita percaya enggak? Percaya. Percaya karena innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu kan yang kita baca setiap kali habis adzan. Doa habis adzan itu kan terakhirnya apa? Doa habis adzan terakhirnya apa? Innahu la yukhliful mi'ad. Percaya toh? Yakin? 100%? Yakin gak dengan ayat ini? Yakin? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Tapi nyatanya tadi kita berbuat baik dibalas dalam bentuk pengkhianatan. Gimana? Ada ayat seperti ini janji Allah, tapi di lapangan kita menemukan perilaku ternyata kebaikan kita dibalas oleh orang lain dalam bentuk pengkhianatan. Bagaimana ini? Nah, ini nih. Begini, saya jelaskan. Ada beberapa kekeliruan cara pandang kita. Kalau kita barangkali kalau kita sepakat menyebut kekeliruan, itulah kekeliruan kita. Satu, kita keliru kalau kita menganggap atau kita meyakini bahwa kalau berbuat baik pada seseorang, maka orang itu yang harus membalas kebaikan kita. Ya, kalau kita beranggapan, kalau kita berkeyakinan, apalagi mengharuskan bahwa kalau kita berbuat baik pada seseorang, dia yang harus membalas kebaikan kita, itu keliru. Ya, saya berbuat baik pada fulan, ternyata fulan tidak membalas kebaikan saya, lalu saya kecewa. Lalu saya mengatakan, saya punya keyakinan, berarti kebaikan saya nggak dibalas. Itu keliru. Mengapa? Sebab kalau kita berbuat baik, Allah pasti membalas kebaikan kita. Ya tadi kan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, kalau kebetulan kita berbuat baik pada seseorang, sebut namanya fulan misalnya, maka belum tentu kebaikan itu dibalas oleh atau melalui fulan. Tapi yakin nggak kalau kita berbuat baik Allah akan membalas kita kebaikan? Yakin, yakin. Lewat siapa? Lewat siapa saja? Iya kan? Kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah lewat siapa? Lewat siapa saja. Bisa jadi lewat orang yang kita bantu tadi, atau bisa jadi lewat orang lain. Siapa? Kita nggak tahu. Mungkin kita nggak pernah kenal sebelumnya. Tapi yakin nggak? Yakin. Kalau sudah yakin berarti kalau kita berbuat baik, kok orang yang kita baiki tidak berterima kasih, tidak membalas, ya nggak ada soal. Itu keikhlasan. Selama ini begitu apa enggak? Berat. Ya. Jelas ya? Oke. Yang kedua, ini kekeliruan kedua. Bahwa kalau kita berbuat baik dalam bentuk katakanlah B atau bentuknya A,
Membantu orang misalnya, memberi makan orang, membantu orang dengan cara memberi makan, membantu orang dengan cara misalnya menyeberangkan orang, membantu orang dengan cara apa misalnya. Belum tentu balasannya adalah seperti perbuatan kita pada orang itu. Aku sepono seprene nek ana wong susah tak bantu, tapi kok aku dhewe susah kok orang sing bantu. Ah itu. Sering begitu enggak? Hah? Tak pikir-pikir aku sepono seprene bantu sana, bantu sana, bantu sana, bantu sana. Giliran saya susah sendiri, enggak ada yang datang. Diam semua, pura-pura enggak tahu, ngomel sendiri. Ya. Karena kita keliru. Kita menyangka bahwa kebaikan itu akan dibalas seperti yang kita lakukan. Belum tentu. Bisa jadi kebaikan kita itu dibalas oleh Allah dalam bentuk yang lain. Apa misalnya? Bisa jadi misalnya sehat walafiat. Mungkin kita sekarang sehat walafiat itu bisa jadi itu diantaranya adalah balasan kebaikan yang kita lakukan selama ini. Atau balasannya dalam bentuk ini kok punya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kok mudah diatur, anak-anak mudah diarahkan. Gak ada yang ngeyel, gak ada yang ngeweng, gak ada yang susah. Kok mudah-mudah semua anak-anak saya ini. Ini bisa jadi ya Allah lembutkan hati anak-anak kita, hati keluarga kita itu balasan dari kebaikan kita pada orang lain. Atau bentuknya adalah alhamdulillah, ini tetangga kita kok kebetulan aku duwe tangga kanan, kiri, depan, belakang, kok ya apik kabeh gitu loh. Orang punya tetangga yang gak baik itu kan stres. Bisa jadi itu adalah cara Allah membalas dan menempatkan kita di tengah-tengah orang baik. Karena itu balasan dari kebaikan kita yang lalu. Jadi balasan itu bentuknya macam-macam. Maka kita jangan membatasi bahwa yang dimaksud balasan kebaikan seperti kebaikan yang kita lakukan. Itu keliru besar. Jelas ya? Jelas? Yang ketiga, nah ini kekeliruan yang ketiga. Kalau kita menganggap bahwa kebaikan kita hari ini harus dibalasnya besok. Pak, kenapa saya kok masih susah saja? Padahal saya sudah berbuat baik banyak loh. Ngeluh. Oh, baru berbuat baik setahun kok. Baru berbuat baiknya 2 tahun yang lalu. Baru berbuat baiknya 3-4 tahun yang lalu. Katakanlah 5 tahun yang lalu. Yakinlah bahwa kebaikan kita itu dibalas oleh Allah. Balasannya bisa sekarang, bisa nanti, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Bisa juga kebaikan kita itu ditumpuk oleh Allah, ditabung oleh Allah, kemudian balasannya diberikan kepada anak cucu kita. Yakin aja lah bahwa kebaikan kita itu pasti dibalas kebaikan. Cuma lewat siapa, gak usah dipikir. Stres nanti. Bentuknya apa, gak usah dipikir. Ya. Dan kapan akan dibalas oleh Allah, gak usah dipikir. Andai kata pun kebaikan itu belum dibalas di dunia ini, Allah pasti akan membalasnya di akhirat kelak dalam bentuk catatan amal soleh, mizanul hasanat. Jadi kalau begitu, ada enggak kebaikan yang mubadzir? Enggak ada. Ada enggak kebaikan yang tak terbalas? Enggak ada. Kalau ada orang mengatakan kebaikan tak terbalas, maka itu ungkapan tak terbalas itu
persepsi kita. Karena kita membatasi makna balasan itu dengan kacamata kita. Jelas ya? Apa tadi ayatnya, ibu-ibu, bapak? Ar-Rahman ayat 60, apa ayatnya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nyambung. Surat Hud ayat 115. Hud itu surat ke-11. Ayatnya 115. Berarti kodenya 11115. 11-11-5. Surat Hud itu surat ke-11 ayat 115 berarti 11-11-5. 11115. Menguatkan tadi Ar-Rahman ayat 60. Apa? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita-kita yang mau berbuat baik itu kata kuncinya apa? Dalam berbuat baik, sabar. Selain ikhlas tentu saja adalah sabar. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa selama ini saya sudah berbuat baik banyak tapi saya tidak dibalas. Selama ini saya berbuat baik banyak tapi saya sendiri masih kesusahan. Ini pikiran yang keliru dan menyesatkan. Seolah-olah tidak ada iman. Yakinlah pertama bahwa kebaikan kita pasti dibalas oleh Allah lewat siapa saja. Bahkan boleh jadi lewat orang yang kita tidak pernah kenal dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sangat mungkin. Yang kedua, dalam bentuk apa balasannya? Dalam bentuk apa saja. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa balasannya itu sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Apa nek aku nyebrangke wong tua dari sini ke sana tak bantu seberangkan. Apa kira-kira orang tua itu yang harus balas? Mbah, jenengan wis tak seberangke. Sekarang genten aku seberangke. Kira-kira yang harus balas orang itu bukan? Ya tidak toh. Lalu apa kemudian kalau saya membantu orang, menyeberangkan orang, terus saya nunggu di sana, kok gak ada yang nyeberangkan saya? Stres. Aku mau ngrewangi nyebrangke, saiki aku ora harus nyebrangke. Loh kamu itu masih bisa nyebrang sendiri kok. Kenapa kamu harus minta diseberangkan orang? Allah membalasnya dalam bentuk yang lain. Wasbir, sabar. Balasannya itu bisa sekarang, bisa nanti, bisa pada anak cucu kita. Atau bahkan bisa balasannya itu di akhirat kelak. Berbuat baik saja, berbuat baik saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nyambung lagi. Kenapa demikian? Surat Al-Isra ayat 7. Nih, nomornya nomor satu lagi 17:7. 17 itu Al-Isra 7 ayatnya. Ya. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Iya toh? Loh kok begitu? Iya. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Jadi kalau semakin banyak kita berbuat baik pada orang lain, itu berarti semakin banyak balasan kebaikan yang akan Allah berikan pada kita. Jadi berbuat baik pada orang lain itu investasi. Kebaikan untuk diri sendiri. Bentuknya apa? Serahkan pada Allah. Lewat siapa? Serahkan pada Allah. Kapan Allah akan tunaikan balasan itu? Serahkan pada Allah. Itulah keikhlasan. Itulah keimanan. Dan itu kesabaran.
Jelas ya? Ini dihafalkan Bapak Ibu rumusnya. Tadi Ar-Rahman 55 ayat 60. Oke. Nyambungnya ke berapa? 11 115 ya. Nyambung lagi 17 7. Itu kalau kita berbuat baik. Ini ayat yang dipakai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berbeda kalau kita dibaiki orang. Ini kan ayat kaidah cara pandang apabila kita adalah pelakunya. Apabila kita adalah orang yang melakukan kebaikan. Nah sekarang bagaimana kalau kita pada posisi orang yang mendapat kebaikan dari orang lain? Ada orang lain berbuat baik pada kita. Apa rumusnya? Jangan pakai rumus itu nanti. Itu rumus untuk yang melakukan. Sekarang apa rumus kita yang mendapat kebaikan? Nah ini rumusnya. Rumusnya adalah An-Nisa 86. 486. Apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Maksudnya, apabila kamu diberi pertolongan, apabila kamu diberi bantuan, apabila kamu diberi kebaikan oleh orang lain, maka usahakan balaslah lebih baik, minimal sama. Jelas ya? Kalau tadi yang pertama, kalau kita sebagai pelaku kebaikannya. Kalau yang ini apa? Kita sebagai orang yang menerima kebaikan dari orang lain. Oh, Pak, lah saya itu nggak bisa membalas lebih baik. Apalagi saya nggak bisa membalas yang sama, apalagi lebih baik. Tetangga saya ngasih saya pisang goreng 4 iris. Lah aku arep ngeki ora duwe pisang goreng. Piye iki? Padahal perintahnya disuruh membalas yang sama minimal atau kalau bisa lebih baik. Contoh kecil tadi pisang goreng ya atau tempe goreng, katakanlah begitu, contoh saja ini. Wah, piye itu? Para imam, para ulama mengatakan mendoakan orang yang berbuat baik pada kita itu adalah balasan yang terbaik. Jadi kita ini kalau dapat bantuan dari orang, dapat kebaikan dari orang, dapat pertolongan dari orang, kita mengucapkan matur nuwun, jazakumullah, khairal jazakumullah, ahlal jaza. Kalau orang Arab itu banyak itu ungkapannya. Allah yafadkum, Allah yutawil umrakum, Allah yuzid rizqakum, Allah yaftah alaikum. Allah banyak sekali, ada 1001 macam itu. Nah kalau cara kita kan matur nuwun, mudah-mudahan panjenengan berkah, mudah-mudahan Allah sehatkan panjenengan, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Kan banyak itu toh. Ya meskipun enggak usah semuanya. Mudah-mudahan berkah. Matur nuwun, mudah-mudahan sampean sehat. Matur nuwun, mudah-mudahan sampean husnul khotimah. Itu doa itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa doa mendoakan orang yang telah berbuat baik pada kita itu adalah balasan yang terbaik. Kalau kita berdoa, ya Allah Pak, matur nuwun, jazakumullah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sampean rezekinya luas, usahanya lancar. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Bantuan enggak itu? Doa kita tadi ternyata oleh Allah dikabulkan.
Itu berarti kan sama dengan kita memberi kepada dia kan? Mudah-mudahan keluarganya sampean sakinah mawaddah warahmah, anak-anak sampean mudah-mudahan lancar semua usahanya, lancar hidupnya, bebas dari masalah. Ternyata dikabulkan oleh Allah doanya. Wah, itu kan pemberian yang luar biasa. Jadi kita yang dibaiki atau kita yang menerima kebaikan dari orang lain itu jangan sungkan-sungkan, jangan ragu, jangan bimbang untuk sekedar mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang yang berbuat baik pada kita. Itulah penghormatan yang lebih baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lagi wis dibantu kadang-kadang matur nuwun ora. Boro-boro apalagi mendoakan, matur nuwun ora. Apalagi mendoakan. Tapi dari sisi yang memberi, terserah kamu mau mendoakan enggak ngaruh. Kamu mau terima kasih enggak ngaruh. Saya tetap akan berbuat baik. Begitu toh? Dari sisi yang berbuat baik. Tapi dari sisi yang diberi baik, enggak bisa. Anda telah berbuat baik pada saya, perintahnya aku harus berterima kasih, aku harus mengucapkan doa, aku harus membalas yang lebih baik. Ini kan kalau masing-masing yang berbuat baik dan yang dibaiki menggunakan kaidah yang ini kan enak ketemunya. Kenapa kok selama ini ada enggak enak? Karena yang diberi bantuan, yang diberi kebaikan tidak menggunakan kaidah ini. Yang memberi kebaikan tidak menggunakan kaidah yang tadi. Akhirnya apa? Sing kono mutung, sing kene enggak tahu diri. Ya? Baik. Ini penting ini. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, ini agak serius. Rumus ini, kalau kita dibaiki orang, balaslah lebih baik minimal sama. Sekarang kalau dijahati orang, balaslah lebih jahat minimal sama. Begitu? Lain lagi. Kaidahnya lain lagi, rumusnya lain lagi. Kalau kita dibaiki oleh orang, maka rumusnya apa? Balaslah lebih baik minimal sama. An-Nisa 86. Betul? Tapi kalau kita dijahati oleh orang, maka rumusnya maafkanlah. Kalau nggak bisa memaafkan, balaslah tapi maksimal sama. Maksimal sama. Kalau tadi, kalau dibaiki minimal, awas jangan kebalik. Dibaiki minimal sama, dijahati, awas jangan kebalik, awas. Kalau kamu dijahati oleh orang lain, rumusnya maafkanlah, atau kalaupun harus membalas maksimal sama. Asyura ayat 40, 42-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Barang siapa dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama. Perhatikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang berarti maksimal sama. Awas jangan lebih. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi pun ana wong kok ngeledek kita
dengan satu kata, maafkan saja. Nek ora iso maafkan, arep balas satu kata juga. Ya kan? Kamu pesek, misalnya, padahal belum tentu orang pesek itu jelek, gitu. Terus dibalas, lah daripada kamu pesek, pendek, itu udah berlebihan tuh. Hah? Iya toh? Udah berlebihan, kenapa? Ya karena udah kelewat batas, kan maksimal sama. Ya, ini contoh saja. Kenapa kok membalas itu maksimal sama? Karena orang itu secara psikologis, secara naluriah, biasanya tindakan membalas itu cenderung berlebihan. Lawang ora sengaja kencat sikile, ya kan? Itu balasnya iso ngantem loh. Tur ngantemnya nggak tenaga. Padahal wong kesenggol sini toh. Iya toh? Itu loh. Ini menjadi rumit kan begitu. Membalasnya berlebihan karena pakai rumus yang dibaiki. Begitu kita itu dapat kejahatan, pakainya rumus yang dibaiki. Ketika kita dibaiki, pakainya rumus ini ya, kan kebalik-balik. Masing-masing ada rumusnya itu. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Yang dimaksud orang zalim di ayat ini apa? Orang zalim itu orang yang melampaui batas, yaitu orang yang di dalam membalas melampaui batas maksimal yang diperbolehkan. Kan susah itu mengendalikan diri untuk tidak melampaui batas, susah toh? Ketika kita membalas, susah. Untuk tidak berlebihan, susah. Biasanya membalas itu cenderung berlebihan. Maka yang paling selamat adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sudahlah, maafkan saja. Lupakan. Apa kata Allah? Wis, urusanku kuwi. Lo kayak jahat karo kayak unek-unek kayak fitnah kowe segala macam. Maafkan aja. Loh tapi ya Allah, saya begini, urusan saya, udah nanti saya atur lah, gampang gitu. Fa'ajruhu 'ala Allah. Percaya enggak sih dengan ayat ini? Yakin enggak bahwa Allah itu akan membalasnya? Yakin enggak bahwa Allah itu akan mengaturnya? Yakin enggak? Lah sudah. Wong kita selama ini enggak yakin kok. Seolah-olah itu enggak percaya bahwa Allah itu akan menyelesaikan masalah. Maka kita selesaikan sendiri. Ya, ini wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Hadis Nabi nih, an Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau kita habis melakukan keburukan, kesalahan, kekhilafan, sadar, ikuti dengan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang lalu. Nggak sengaja merendahkan orang lain. Ya Allah, lupa, khilaf. Langsung ikuti kebaikan. Kasih hadiah orang itu. Sedekah. Jenguk kalau dia sakit. Gitu? Dan seterusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lagi-lagi tentang muamalah. Dan gaulilah manusia dan sahabatilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Ahmad. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Sertailah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik agar dapat menghapusnya.
dan gaulilah dengan orang lain itu dengan cara yang baik. Kita ini berbuat buruk terus tapi kebaikannya sedikit, jadi nggak hapus-hapus tuh, nggak hilang-hilang itu keburukan kita itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, itulah tadi prinsip-prinsip penting yang ada di dalam muamalah, salah satu di antaranya tadi. Jadi bagaimana kalau kita itu berbuat baik, ya percayalah, yakinlah bahwa kebaikan kita tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah, tidak mungkin tidak tercatat oleh Allah. Setelah itu serahkan pada Allah. Yang membuat stres itu karena kita memikirkannya sendiri. Itu buat stres tuh. Maka ada ungkapan, banyak orang baik stres dengan kebaikannya. Orang baik itu galau dengan kebaikannya. Kenapa? Ya aku mau ora ikhlas. Jadi urung saus apik tapi kok koyo iki terus lah. Penyakit itu, penyakit hati itu. Pak, saya sholat terus, saya puasa Senin Kemis terus, saya sedekah akeh, aku yo nek ana wong loro tak tiliki, aku yo sregep silaturahim, tapi kok urip ora berubah-ubah. Lah itu salah itu. Padahal yo sehat awake kok. Gitu. Udah dibalas. Akhirnya apa? Nanti lama-lama punya kesimpulan. Jadi tak pikir-pikir poso Senin Kemis karo sholat iki yo orang ngaruh. Itu lama-lama kayak gitu kesimpulannya. Ya. Ya karena apa? Karena kita mempersepsikan dari persepsi kita sendiri. Itulah Bapak Ibu sekalian. Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidak ada iman tanpa sabar dan tidak ada sabar tanpa iman. Tadi kesimpulan kita. Beriman kepada Allah bahwa Allah yang mengatur segalanya, sudah sabar. Ya kalau nggak sabar kan nanti hilang imannya itu. Loh kok kayak gini? Kapan? Kok aku sih butuh? Kan nggak sabar loh. Akhirnya keimanannya kepada Allah hilang. Sebaliknya, tidak ada kesabaran tanpa keimanan. Lah kalau kita nggak iman juga nggak bisa sabar. Sabar bahwa pasti Allah akan balas kalau nggak dunia di akhirat, itu karena iman tadi. Kalau nggak ada iman kita nggak bisa sabar. Dan kalau kita nggak bisa sabar kalau nggak ada iman. Dan kita nggak bisa beriman kalau nggak ada kesabaran. Itu kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kajian kita. Tapi ini sangat prinsip. Ini salah satu kaidah dalam muamalah, dalam berhubungan dengan orang lain. Ini sangat prinsip. Intinya adalah teruslah kita berbuat baik. Ya, dan tidak usah terpengaruh dengan sikap orang terhadap kebaikan kita. Berbuat baiklah selalu, ikhlaskan pada Allah, totalitaskan pada Allah, lillahi ta'ala, untuk mencari mardotillah, bersabarlah bahwa kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah, itu ya. Dan jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Terakhir saya kutipkan salah satu ucapan dari Imam Ghazali juga terkait dengan hal ini. Imam Ghazali pernah mengatakan, la khaira fi khairin la yadumu. Tidak ada kebaikan di dalam kebaikan yang tidak terus-menerus. Saya ulangi, la khaira fi khairin la yadumu. Tidak ada kebaikan di dalam kebaikan yang tidak terus-menerus. Artinya, menurut Imam Ghazali, kebaikan itu akan menjadi baik kalau dia terus-menerus. Contoh, birrul walidain, itu baik apa tidak? Baik. Tapi kalau ada anak tiba-tiba bilang begini, Pak, Bu, Mak, Pak, aku wis 30 tahun nih berbuat baik karo sampean. Itu tak liren.
Baik apa enggak itu? Ya enggak baik. Ya terus. Sama dengan orang sholat. Kan kebaikan tuh kan. Tapi tiba-tiba kemudian dia bilang, aku tak liren lah, sekali saja sholat. Saya enggak usah sholat asar sekali saja. Itu kan berarti kan putus toh kebaikannya. Maka suami berbuat baik pada istri, ya terus. Enggak boleh berhenti, enggak boleh terputus. Sejak dia resmi menjadi suaminya, dia harus berbuat baik pada istrinya terus menerus. Sampai mati. Istri berbuat baik kepada suami terus menerus. Anak berbuat baik pada orang tua, ya begitu. Orang tua berbuat baik pada anak, ya begitu terus menerus. Begitu dia putus kebaikannya, dia tidak lagi menjadi sebuah kebaikan. La khaira fi khairin la yadumu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma anzil 'alaina ya Allah rahmatika wa barakatika wa tajalliyatika takfilana hajatina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.